Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Anana Sapira dari kelas 3B. Di sini saya akan sedikit mereview jurnal hukum pidana lanjutan pertemuan ketiga dengan dosen pengampu Ibu Dr. Heni Nuraini SMH beserta asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Judul jurnal yaitu Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya disingkat Undang-Undang TPPU menyatakan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sebagai catatan berkenaan dengan definisi tindak pidana umumnya, maka masalah definisi tindak pidana pencucian uang menjadi suatu yang sangat penting. Pentingnya menentukan definisi dalam tindak pidana antara lain berkaitan dengan asas lex serta, yaitu nullum crimen sine legistra, atau tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas. Hal ini juga menyiratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitatif atau terbatas atau bersifat karet untuk menjaga kepastian hukum. Implikasinya akan menunjukkan rumusan delik, siapa yang dimaksud dengan pelaku, lalu apa saja yang dimaksud unsur objektif dan subjektif. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, terutama dari segi peraturan perundang-undang yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili pelaku tindak pidana pencucian uang. Di samping kendala lainnya yang berasal dari profesional aparat penegak hukum dan budaya masyarakat. Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan yang serius juga memiliki kesulitan dalam pembuktian karena tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow-up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime, atau ada negara yang merumuskan sebagai kejahatan asal menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.